Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa menikmati hadirnya bulan suci Ramadan dengan segala macam hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal kita yang kita lakukan sampai bulan suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khatib senantiasa mengajak kepada diri pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, mari senantiasa kita tingkatkan keimanan kita dan juga ketakwaan kita kepada Allah. Karena bekal terbaik kita menghadap Allah adalah takwa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka dzurriyyah, keturunan-keturunan, anak cucu, di'afa, keturunan anak cucu yang lemah. Khafu 'alaihim, mereka meninggalkan keturunan yang lemah, mengkhawatirkan kesejahteraannya. Falyattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaqulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang baik, yang lembut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan ini disebut dengan syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Kita semuanya dididik oleh bulan Ramadan. Boleh jadi di antara kita sudah berkali-kali menikmati bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, apakah pendidikan Ramadan itu berhasil terhadap diri kita atau tidak? Maka hari ini sebagai orang tua hendaklah kita khawatir kalau kita nanti meninggalkan di belakang kita anak-anak kita, cucu-cucu kita itu menjadi generasi yang lemah. Maka kekhawatiran itu harus diselesaikan, harus dijawab oleh kita semua dengan resep yang Allah berikan di akhir surah ini, di akhir ayat ini, ayat ke-9.
Apa resepnya supaya kita tidak meninggalkan generasi yang lemah? Falyattaqullah. Yang pertama, hendaklah bertakwa kepada Allah. Maka yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah mengukur ketakwaan anak-anak kita, cucu-cucu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara mengukurnya? Ukurlah dari yang wajib-wajib dulu. Sholat wajib. Perhatikan sholat anak-anak kita. Perhatikan sholat istri kita. Perhatikan sholat cucu-cucu kita. Saum wajib. Puasa wajib. Perhatikan puasa mereka. Bagi yang belum balik, ajarkan mereka untuk berpuasa sebagai latihan. Sekuatnya mereka. Kalau mereka mungkin masih balita, ajarkan puasa sekuatnya. Tapi ajarkan. Ini adalah upaya kita untuk menjadikan generasi kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu godaannya banyak, rintangannya banyak. Mungkin media yang ada di rumah kita menjadi rintangan, televisi, handphone. Tapi kita tidak boleh menyerah, karena perintah Allah, falyattaqullah, perhatikan ketakwaan anak-anak kita, generasi kita itu yang kita khawatirkan. Bukan hanya mikirin khawatir ekonominya saja, tapi yang paling penting adalah mengkhawatirkan akidah anak-anak kita. Karena dalam takwaan itu pondasinya adalah akidah, ketauhidan kepada Allah. Pohon dan buahnya adalah ibadah. Dalam ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Di sana juga ada muamalah. Maka perhatikan generasi kita ini. Kita ukur sekarang ketakwaan generasi kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah mereka melakukan kewajiban mereka kepada Allah? Yang kedua, wal yaqulu qaulan sadida. Berkata dengan kata yang baik. Sadid baik, pakai sin kecil. Kalau syadid pakai sin besar, sebaliknya keras. Tapi ayat ini Allah berfirman qaulan sadida, dengan perkataan yang lembut, dengan perkataan yang baik. Jaga lisan, jaga ucapan. Orang yang bertakwa kepada Allah akan berucap dengan ucapan yang baik. Ukuran yang kedua ini, hari ini kita saksikan generasi kita gampang sumpah serapah, gampang ngomong kotor, ngomong jorok. Bukan hanya anak remaja, bahkan anak yang masih balita, bahkan anak itu belum tahu apa yang dia ucapkan, sudah biasa ngomong jorok. Maka ukuran ucapan ini menjadi hal yang sangat ringan sekali dan mudah sekali kita dapatkan. Maka untuk menjadikan generasi kita generasi yang kuat di masa yang akan datang, perhatikanlah ucapan anak-anak kita hari ini. Perhatikan apa yang mereka tulis di medsos. Sekali anak kita ngomong kotor, ngomong jorok, jangan diam saja, jamaah sekalian. Langsung tegur, langsung arahkan. Larang mereka ngomong yang tidak bermanfaat. Dan hari ini banyak dilakukan oleh anak-anak kita. Padahal kita tidak pernah mengajarkan itu. Oleh karena itu, tidaklah kita takut kalau anak kita sudah mulai bicara kotor. Kalau anak kita sudah mulai bicara yang jorok, berarti mereka sudah mulai ada tanda-tanda menjadi generasi yang lemah. Sehingga lisannya akan berat di masa yang akan datang untuk mengatakan kebenaran.
ucapannya akan berat ketika nanti sakaratul maut dia untuk mengatakan kalimat tauhid. Kenapa? Karena dia biasa mengatakan kata-kata yang kotor. Maka syahrul tarbiyah, bulan ini, bulan pendidikan, maka kita latih, kita ukur ketakwaan kita kepada Allah, kita ukur ketakwaan anak-anak kita kepada Allah dengan ukuran ketakwaan, dan yang paling ringan ukuran ucapan. Kalau ucapan yang baik insya Allah akan mengantarkan seseorang kepada ketakwaan, dan itu adalah bukti ketakwaannya. Sebaliknya ucapan yang kotor itu adalah tanda-tanda lemahnya generasi. Oleh karena itu jemaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah mengatakan hendaklah takut. Maka kalau anak kita ngomong kotor, takutlah. Kalau anak kita nggak puasa hari ini, takutlah. Padahal dia sudah hari. Kalau anak kita meninggalkan sholat hari ini, takutlah. Karena sesungguhnya kelak yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita orang tua. Jangan sampai kelak anak kita menjadi beban kita di hadapan Allah karena mereka menuntut. Dahulu ayahku tidak pernah mengajakku sholat. Dahulu ayahku membiarkanku tidak puasa. Dahulu ayahku diam saja saat aku menyumpah serapahi dia di dunia. Maka mari kita perbaiki dari hari ini. Di bulan ini juga, karena Ramadan ini adalah syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, kita perbaiki ucapan kita. Kalau nggak perlu, kalau nggak ada gunanya, lebih baik diam saja. Begitu contoh dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah memudahkan tujuan kita mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengajak anak-anak dan cucu kita menyiapkan mereka menjadi generasi yang kuat untuk umat ini di masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum wa taqabbal minkum as-sami'ul 'alim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum